Pembelajaran inovatif di SMA Negeri 1 Putasari, PPG dalam jabatan kategori 2, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kata Mas Menteri, dikelilingi banyak orang dengan cara pandai yang berbeda denganmu sangatlah bermanfaat. Percayalah, besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda, mulai dari guru, siswa, dan teknologi. Tapi perlu diingat, teknologi hanyalah suatu alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara guru dan murid, itu esensinya. Yuk, kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Dwi Pratikno, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Putasari, akan melaksanakan praktek pembelajaran inovatif ASI ketiga pada KD 3.6 menganalisis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Hari ini yang tidak hadir, Nada tidak hadir. Kenapa? Izin. Nah, dan pada pertemuan hari ini kita masih membahas tentang tag editorial. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas informasi terkait dengan tag editorial. Adanya itu yang pertama adalah 3.6 tentang menganalisis struktur dan kebahasaan tag editorial. Adapun indikator kompetisinya, yang pertama itu menganalisis struktur dalam tag editorial, kemudian yang kedua menganalisis unsur kebahasaan dalam tag. Sebagai masyarakat tentu kalian itu akan mendapati isu-isu yang sedang ada di masyarakat. Isu-isu apa saja yang ada di masyarakat? Keadaan pangan di Indonesia yang rakyat ada yang mengalami krisis pangan. Maksud yang disampaikan oleh Mbak Lelani itu ya, dan isu yang diangkat saat ini apa terkait dengan G20? Ada 5 isu besar internasional yang akan diangkat dalam G20. Yang pertama salah satunya adalah bahwasanya dunia itu belum siap menghadapi pandemi karena belum ada arsitektur kesehatan. Itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pangan, akibat dari pandemi tersebut itu berdampak kepada Indonesia juga. Nah, ini salah satunya kalian itu sudah kelas 12, jadi sudah saatnya kalian itu menganalisis isu-isu yang ada di masyarakat, terutama isu-isu nasional dan isu-isu dunia. Untuk membuat tag editorial. Sebelum membuat tag editorial, alangkah baiknya kalian itu terlebih dahulu tahu struktur dan unsur kebahasaan. Ini adalah peta konsepnya. Yang pertama, dengan proses pembelajaran dengan model problem based learning menggunakan media template Canva, siswa mengidentifikasi struktur tag editorial dengan tepat dan benar. Dan tujuan yang kedua, dengan proses pembelajaran model problem based learning menggunakan template Canva, siswa dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam tag editorial dengan tepat dan benar. Ini adalah penilaian yang nanti akan kalian lakukan. Di mana yang pertama itu adalah penilaian assessment of learning. Penilaian yang kedua, penilaian untuk pembelajaran. Di sini penilaiannya itu tentang penilaian tugas, kemudian presentasi dan diskusi. Sementara di yang akhir itu adalah penilaian sebagai pembelajaran. Ini adalah penilaian sikap. Nah, ibarat dalam membangun sebuah rumah ini adalah tag editorialnya. Setelah kalian sudah memiliki tanah atau ragam informasi yang kalian dapat, tinggal kalian membuat dinding. Dindingnya itu berupa struktur dan unsur kebahasaan. Kemarin, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, ya, sudah ya. Kan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin, ragam informasi tag editorial. Oke, silakan berkelompok.
barcode yang ada di semuanya memindai maju ke depan. Ini hasil barcode-nya. Tentu akan keluar menu materi seperti ini. Jadi Bahasa Indonesia mulai dari pertemuan awal sampai akhir nantinya kalian itu memiliki berkas di Canva. Sudah ke menu materi semua atau barcode yang masuk itu sebagai presensi. Bersama kelompok kalian ke LKPD. Kemudian ada argumen, ada penegasan, kemudian di kebahasaan, di menu kebahasaan mungkin ini sudah adverbia, kemudian konjungsi, ada verba, modalitas, kalimat retoris dan lain sebagainya. Banyak sekali menunya. Guru juga akan menjelaskan. Di sini Pak Guru hanya menjelaskan cara-caranya saja untuk menyelesaikan masalah terkait dengan struktur dan unsur kebahasaan. Kalian mengeksplor sendiri. Seperti biasa, kalian mencari sumber belajarnya sendiri, kemudian menjelaskan dengan temannya sendiri, dan nanti jika ada kesulitan atau pertanyaan silakan tanyakan kepada guru. Ada pepatah bilang, menulislah agar kau dikenal. Nah, jadi ini untuk motivasi saja kalian. Dan untuk materi yang kedua itu dari blognya Pak Guru juga ada kan ya. Jadi ketika kalian, kemudian yang ketiga ini ada rumah belajar, ini dari Kemendikbud. Di situ adalah sumber belajar buat kalian juga. Kalian itu mencari sumber materinya, walaupun Pak Guru bebaskan, itu dari 3 channel ini, YouTube, blog, dan rumah belajar. Karena kalau di luaran sana, setelah ini silakan kalian bersama kelompok untuk mengerjakan PD. Nah, ini dengan kalian nanti setelah mengerjakan LKPD dengan diskusi kelompok, setelah itu presentasi seperti biasa. Oke, silakan kalian bekerja untuk penegasannya ya. Untuk strukturnya ada 3, apa saja? Pengenalan isu, kemudian argumen, dan yang ketiga penegasan. Itu untuk isunya. Untuk unsur kebahasanya yang sudah ditemukan apa saja, Mas? Ya, ada modalitas, ada retoris, terus apa? Kan di struktur itu kan ada pengenalan isu, argumen, pendapat, sama penegasan ulang. Iya, terus? Nah, di kami itu nulisnya tuh kesimpulan, jadi diganti penegasan ulang. Jadi dibahasnya penegasan ulang dulu, terus baru unsur kebahasaan, terus baru gimana? Pertama strukturnya. Iya, strukturnya dulu. Penegasan ulang lagi. Iya. Terus unsur kebahasaan. Iya kayak gitu. Tidak apa-apa. Ada penilaian sikap, teks editorial KD 3.6. Ya kan kalian menilai diri kalian sendiri. Kalian menilai teman kalian. Menilai teman kalian. Juga sudah ada indikator-indikator. Ini penilaian sikap. Penilaian pengetahuannya sambil berjalan, sambil presentasi silakan kalian kerjakan ya. Tampilkan ya itu. Ada Mbak Tika Nur Sangada dari kelompok apa? Elis. Ramawati. Dari kelompok 2 dan Tika. Penggunaan konjungsi kausalitas. Banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Contoh dalam teks yaitu, deflasi kali ini yang terjadi 2 bulan berturutan perlu diwaspadai karena besar kemungkinan disebabkan daya beli masyarakat belum pulih. Penggunaan konjungsi kausalitasnya yaitu pada kata karena dan disebabkan. 6. Verba atau kata kerja, yaitu jenis kata yang menyatakan suatu tindakan dalam bentuk kegiatan yang dinamis. Contoh dalam tadi adalah struktur dan unsur kebahasaan dari teks editor analisis. Ada yang mau ditanyakan? perbedaan struktur teks editorial dengan artikel. Editorial fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam
bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa, persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Pernyataan pendapat atau tesis yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya, tesis merupakan teori yang diperkuat dengan argumen. Pernyataan atau penegasan ulang pendapat berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta untuk memperkuat atau menegaskan keseluruhan isi teks editorial. Sedangkan untuk struktur artikel, secara umum struktur artikel terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pernyataan pendapat atau tesis, bagian argumentasi, dan bagian pernyataan ulang reiterasi. Kesimpulan dari teks editorial tersebut, pertama, pendapat turunnya inflasi telah pada bulan September 2019. Deflasi kali ini yang terjadi 2 bulan berturutan. Silakan kalian mengoreksi, mungkin ada kesalahan tanda baca, kemudian ada kesalahan dalam penulisan kalimat dan lain sebagainya, termasuk terkait dengan isu-isu yang ada di koran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya alias Rica Yani Genasih akan menyimpulkan pada pertemuan hari ini dengan Pak Kaji bahwa teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Teks editorial juga termasuk ke dalam jenis teks eksposisi. Seperti halnya demikian, struktur umum dari teks editorial meliputi 1. Pengenalan isu atau tesis. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan pembahasan teks editorial. Berikut adalah uraian beberapa kaidah pembahasan yang kita temukan dalam teks editorial. Yang pertama yaitu adverbia frekuen. Adverbia yang mempertegas ekspresi kepastian dalam prediksi struktur fungsional linguistik atau hal ini sering juga disebut modalitas. Contoh adverbia frekuentatif adalah selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, dan kerap. Kita perlu simpulkan lagi ya, walaupun di akhir ada strukturnya. Struktur itu yang pertama ada pengenalan isu, kemudian yang kedua penyampaian pendapat atau argumen, yang ketiga penegasan. Dengan untuk unsur kebahasaannya itu ada adverbia frekuentif, modalitas, penggunaan kalimat retoris, penggunaan kata-kata populer, penggunaan kata ganti penunjuk, dan penggunaan konjungsi kausalitas, dan yang terakhir itu verba atau kata kerja. Ini adalah Pak Guru mau memaparkan hasil penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan untuk penilaian keterampilannya nanti dari hasil presentasi dan kalian itu mengomentari tanpa yang sudah dibuat oleh kelompok teman kalian. Jadi itu adalah untuk penilaian keterampilannya, tapi untuk penilaian pengetahuannya yang tadi sudah kalian kerjakan, nah ini juga Pak Guru masukkan ke Google Spreadsheet dan nanti Pak Guru tampilkan di dalam template Canva kalian. Ya, jadi insya Allah untuk nilai-nilainya dari penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu ada semua dan itu akan mengikuti hasil pekerjaan kalian. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang topik. Nah, topik yang ada di dalam teks editorial, kemudian kalian itu sudah membuat kerangka, ya, kerangka teks editorial, dan yang untuk penilaian keterampilannya itu kalian itu menulis teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Untuk mengakhiri pertemuan ini, semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk masyarakat. Oke. Berdoa mulai. Doa selesai. Berakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.